Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, qadarullah kena delay 2 jam tadi, ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dan wallahu alam, mungkin ini juga sebagai ujian bagi kita karena kita sedang belajar tentang masalah takdir. Wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan memang malam ini Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, ba'da isya mulainya. Nah, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan masih mau menunggu. Anak kira sudah bubar semua. Taib, ala kulin, ya, kita alhamdulillah ala kulli hal, kita lanjutkan. Ana baca ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah, namun intinya tadi masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Mana lanjut sampai poin 65 karena itu satu redaksi sebetulnya. Wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik dzari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan. Fal hadar kullal hadar min dzalik nadhran wa fikran wa waswasatan. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadar an anamihi wa nahahum an maramihi kama qala ta'ala fi kitabi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Tafadhal. Hakikat takdir adalah rahasia Allah Ta'ala atas hambanya. Takdir tersebut tidak diketahui oleh Hakikat takdir adalah rahasia Allah Ta'ala atas hambanya. Takdir tersebut tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengannya, tidak pula Rasul yang diutus. Membahas dengan bertele-tele dan
menyelidiki secara mendalam masalah takdir adalah jalan menuju kehinaan, tangga menuju perbuatan haram, dan tingkatan menuju perbuatan yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, maka jauhilah hal itu, yaitu membahas bertele-tele dan menyelidiki secara mendalam masalah takdir. Sungguh, jauhi semua itu, baik dalam penelitian, pikiran, maupun was-wasan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menutup ilmu takdir dari pengetahuan manusia dan melarang mereka menggapainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Poin 62 sampai 65 bahkan juga nanti 66 dan seterusnya. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan yang lalu berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Dan sudah kita sampaikan, iman kepada takdir mengandung 4 poin yang wajib diimani. Apa saja itu? Ilmu. Yang kedua, catatan takdir. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalq. Ya, ini perlu terus diulang agar kita ingat bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Yang pertama, Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Yang kedua, Allah telah mencatatnya, menuliskannya di dalam Lahul Mahfud. Sebagaimana tadi, 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Dan ini wajib kita yakini. Ya, sekali lagi yang kita syaratkan tadi, bahwasanya kajian kita mulai ba'da Isya hari ini itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Innallaha khalaqa maqadir khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatatkan takdir semua makhluknya, baik jinnya, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhan, semuanya telah dicatat 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, wajib meyakini tentang masyiatullah. Seperti sekarang ini Allah yang menghendaki kita kajiannya mulai ba'da al-isya, bukan sebagaimana biasanya ba'da maghrib. Kita pinginnya ba'dal maghrib. Namun masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan sudah kita lewati juga ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ada yang hafal enggak bait syair Imam Syafi'i? Katanya pengikut Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i mengatakan masyi'ta kana wa ilam asya. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu ilam tasya lam yakun. Dan jika aku menghendaki ya Allah, sedangkan Engkau tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Ya sekarang ini contohnya. Dan contohnya banyak lagi. Cuma ini sekali lagi, barangkali ini ujian bagi kita. Belajar tentang takdir harus juga ada prakteknya juga. Mengimani ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kata Rasul, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah catat dalam Lahul Mahfud, entah untukmu dari kebaikan, kenikmatan, atau atasmu dari kejelekan atau musibah, tidak akan mungkin meleset dari. Ini yang wajib untuk diyakini. Kemudian yang keempat, wajib meyakini al-khalaq, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam At-Tahawi di poin 62 ini berkata, ucapan yang luar biasa tentang iman kepada takdir. Kata beliau, wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi.
asalnya takdir, hakikat takdir, rahasia ilahi, rahasia Allah dalam makhluknya. Contoh seperti sekarang ini. Antum pagi tadi, tahu enggak kalau kajiannya mundur ba'da Isya? Ada yang tahu enggak? Angkat tangan yang tahu. Hah? Ya, anak sini juga enggak tahu. Ya, pengennya ba'da maghrib sebagaimana biasanya. Namun qadarallah wa masya'a fa'al. Ini namanya apa? Takdir, enggak ada yang tahu. Dan kita taunya itu sudah ditakdirkan, dicatat dalam Lauhul Mahfuz kalau sudah terjadi. Itu kata para ulama, kita tahu itu yang ditakdirkan oleh Allah kalau sudah apa? Terjadi. Atau yang kedua, ada kabar berita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, nanti sebelum hari kiamat, orang-orang Yahudi pasti akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Itu pasti, sudah Allah takdirkan. Dari mana kita tahu? Dalam Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang al-yahud. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahud. Jadi kata ulama, kita tahu itu sudah Allah takdirkan kalau sudah terjadi atau ada kabar berita dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Wa asul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Asal takdir, rahasia Allah dalam makhluknya. Ya, tentang nasib manusia nggak ada yang tahu. Ada yang tahu besok kita ngapain dengan pasti? Ya, hujan pasti akan turun atau tidak? Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut masa ini. Lam yattali ala dzalik malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu di antaranya Jibril alaihissalam. Demikian pula nabi yang diutus oleh Allah tidak tahu rahasia Allah tentang asal takdir tersebut. Sebagaimana ketika Rasul ditanya, akhbirni anisa, beritahukanlah kepadaku, wahai Muhammad, kata Jibril, tentang kapan datangnya hari kiamat. Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaid. Yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Maka sesat, bahkan kufur, kalau ada yang mengaku tahu yang gaib. Makanya Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membenarkan saja ucapan dukun peramal itu kafir, apalagi dukunnya, apalagi peramalnya. Karena sekali lagi, Nabi saja, malaikat Jibril saja tidak tahu hari kiamat ataupun yang berkaitan dengan yang gaib. Ya, apalagi selain mereka, selain Nabi dan selain malaikat Jibril. Wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik dzari'atul khidlan. Mendalam-dalami, berlebih-lebihan dalam membahas masalah takdir. Kata para ulama, ini tentunya yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, idza dzikral qadar fa'amsiku. Apabila dibahas, disebut tentang takdir, jaga lisan. Jangan berkata kecuali dengan dalil. Ya, misalnya, kenapa kok kaum muslimin sekarang dibantai? Kenapa kok Allah na'udzubillah min dzalik? Ini sekali lagi adalah apa? Sesuatu yang berlebih-lebihan membahas masalah takdir, kenapa dan mengapa Allah berbuat demikian, entah ya tentang orang lain atau tentang diri kita. Berlebih-lebihan dalam masalah membahas takdir, tentunya sekali lagi tanpa dalil, tanpa bimbingan ulama ahli sunnah. Kata beliau, dzari'atul khidlan, membawa orang kepada al-khidlan, yaitu kesesatan, penyimpangan, wasullamul herman,
menuju kepada tangga yang diharamkan, wa darajatut tughyan, yaitu sampai kepada keekstriman. Sebagaimana kelompok Al-Qadariyah, Al-Jabariyah ketika membahas masalah takdir tanpa dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka sesat dan menyesatkan. Contohnya juga tadi, kalau orang itu berlebihan membahas takdir yang itu di luar dari kemampuannya. Mengapa kok saya dilahirkan tidak sebagaimana Imam Asy-Syafi'i? Terus dibayang-bayang kenapa Allah kok kenapa kok saya demikian? Akhirnya apa? Masuk RSC. Bang. Nah, itu salah satunya. Kenapa membahas takdir tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Makanya sudah kita sampaikan, in asabaka syai' fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya demikian maka aku tidak akan demikian. Namun kata Rasul, qul qadarullah wa ma syaa. Katakan ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau kita tidak ikut bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah takdir, bisa tadi menyimpang atau bisa masuk RSC. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita baca ucapan Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Mani', qaluhu wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Syekh Muhammad bin Mani' di sini menukil ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kita baca dulu nanti antum terjemahkannya. Wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi wa huwa kaunuhu aujada wa afna wa akfara wa afqara wa aghna wa amata wa ahya wa adalla wa hada walladhi ali ahlu sunnati wal jamaah anna kulla syai' biqada'illah wa qadarihi wa anna Allah ta'ala khaliqu af'alil ibad. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa anna Allah ta'ala yuridul kufra minal kafir wa yasha'uhu wa la yardahu wa la yuhibbu fa yasha'uhu kaunan wa la yardahu dinan. Tafadhol. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, Hakikat takdir adalah rahasia Allah Ta'ala atas hambanya. Pensyarah kitab atau Hawiyah yaitu Imam Ibnu Abil Is berkata, hakikat takdir adalah rahasia Allah atas makhluknya. Dialah Allah yang mengadakan dan meniadakan, membuat fakir dan membuat kaya, mematikan dan menghidupkan, menyesatkan dan memberikan petunjuk. Pendapat yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qada dan qadar Allah, dan bahwa Allah adalah yang menciptakan perbuatan hambanya. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan bahwa Allah Ta'ala menginginkan kekafiran dari orang kafir dan menghendakinya, tetapi Dia tidak meridhai dan tidak menyukai kekafiran itu. Dia menghendakinya menurut kauni dan tidak meridhoinya menurut agama. Baik. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, makna takdir itu adalah rahasia Allah dalam makhluknya, seperti ketika Allah menciptakan atau Allah mematikan, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mungkin ada teman antum mulai kecil sampai mungkin usia 30 terus bersama, namun tiba-tiba dia yang mati dulu. Kenapa kok dia yang mati dulu? Bukan apa? Misalnya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya kehendak, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengaturnya, Allah Rabbul Alamin. Terserah Allah siapa yang dimatikan dulu dari hamba-hambanya. Ini salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa si fulan itu sakitnya sudah tahun-tahunan kok nggak mati, sedangkan yang sehat segar bugar mati? Allah kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di sini banyak hikmahnya. Sebagaimana kata seorang penyair,
tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri ida janna lailu hal ta'ishu ilal fajar. Berbekalah dengan ketakwaan karena Anda tidak tahu apakah besok hari Anda bisa hidup. Ada yang bisa menjamin besok pasti hidup? Ada yang bisa jamin enggak? Ya, kalau ada kita kasih hadiah. Nah, kemudian kata penyair tadi juga, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfan wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang tertawa bersenda gurau pagi sampai sore hari, namun kain kafannya sudah disiapkan baginya sedangkan dia tidak mengetahui. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang masih diharapkan panjang umurnya namun sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian kata penyair tadi juga, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang segar bugar, yang sehat, mati tanpa sakit. Wa kam min saqimin asa tulan minad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit masih bisa apa? Panjang umur. Allah yang apa? Menghendaki semua itu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walladhi ali ahlu sunnati wal jamaah anna kulla syai' bi qada'illahi wa qadari. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengatakan segala sesuatu dengan takdir Allah, qada'illah wa qadari. Kalau mungkin ada yang bertanya, apa bedanya qada dan al-qadar? Sebagian ulama mengatakan dua-duanya sama. Ada yang mengatakan ini mirip dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam satu redaksi dua-duanya, maka maknanya berbeda. Al-Qadar itu yang Allah tulis dalam Lahul Mahfud. Al-Qadha yang terjadi di dunia nyatanya. Paham ya? Al-Qadar yang ada di Lahul Mahfud. Sedangkan Al-Qadha kejadiannya di alam nyata. Paham tuh? Nah, tanya apa bedanya Al-Qadha wal Qadar? Al-Qadar sudah tercatat. Iya, kalau qadha nggak dicatat. Taib, asantum. Ya, anak ulangi. Al-Qadar itu yang tercatat dalam Lahul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah telah catat semua yang akan terjadi di alam semesta ini. Sedangkan kejadiannya itu namanya apa? Contohnya apa? Ya kajian kita sekarang ini. Ya, kita sekarang ini menjalankan apa? Qada'ullah. Allah sudah apa? Mengqadha dalam artian kejadian sekarang ini. Paham? Adapun yang dicatat itu namanya apa? Al-Qadar. Meskipun kurang lebih ya sama, cuma tadi seperti iman dan Islam. Kalau disebutkan dalam satu redaksi, berbeda Islam amal yang dohir, iman amal yang apa? Batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Tapi kalau disendirikan penyebutannya, Islam sendiri, iman sendiri, dalam redaksi yang berbeda, Islam ya iman, iman yang apa? Sama dengan ini. Al-Qadha wal Qadar, kalau disebutkan secara terpisah, Qadha ya Qadar, Qadar ya apa? Al-Qadha. Nah, wallahu ta'ala alam. Wa anna Allah ta'ala khaliqu af'alil ibad. Dan bahwasanya Allah pencipta perbuatan hamba-hamba. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Wa anna Allah ta'ala yuridul kufra minal kafir. Dan bahwasanya Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir. Ini jangan kita apa? Merasa kok begini, kok ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sudah kita sampaikan. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun apa? Yang jelek, semuanya dari Allah. Namun maknanya jangan disalahpahami. Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir bukan berarti Allah bukan Allah meridhoinya. Namun iradah apa? Kauniyah. Kan sudah sering kita bahas ya. Iradah, kehendak Allah ada berapa?
Ada dua, iradah apa? Kauniyah dan iradah. Apa bedanya? Biar nggak ngantuk. Soalnya agak malam kajiannya. Apa bedanya iradah kauniyah dan syariah? Itu pasti terjadi dan namun belum tentu dicintai Allah. Nah, Iradah syariah pasti dicintai Allah tapi belum tentu terjadi. taib ahsan, barakallahu fiik. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni pasti terjadi. Meskipun Allah tidak apa? Mencintai, seperti di sini. Allah menghendaki orang kafir hidup di muka bumi ini. Itu kehendak Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah ada fobi, alergi mengatakan demikian. Semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Iblis, Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menghendaki apa? Tercipta di atas muka bumi. Namun bukan berarti Allah cinta kepada iblis tersebut. Namun Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Dan itu juga termasuk aslul qadar, sirullah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya wajib kita meyakini iradah kauniyah pasti terjadi meskipun tidak Allah apa? Cintai. Namun sekali lagi semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Dan sudah kita sampaikan contohnya. Orang kafir itu Allah kehendaki tercipta. Meskipun Allah tidak mencintai, namun di balik penciptaan orang kafir ada hikmahnya. Di antaranya adanya ibadah al-bara. Benci kepada orang kafir itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kata Rasul, ausaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi jangan disempitkan ibadah itu hanya rukuk, sujud, bersedekah, haji, umrah. Namun ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan itu sangat luar biasa banyaknya dan sangat besar pahalanya. Bahkan Rasul mengatakan sekuat-kuat tali keimanan. Ini adalah apa? Cabang keimanan yang sangat besar pahalanya. Apa itu? Cinta dan benci karena Allah. Bukan karena alasan telur asin, toleransi, kemudian apa? Menjual agama, akidah demi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi harus ada al-bara kepada orang kafir. Mana dalilnya? Banyak sekali. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Sungguh telah ada suri teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan yang bersama beliau. Ketika mereka mengatakan inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian, mengingkari kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Meskipun kebencian tersebut tidak boleh melampaui batas sampai mendolimi. Benci wajib dalam hati. Namun jangan sampai apa? Mendolimi. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia membuatmu tidak berlaku adil. Karena benci kepada orang kafir, benci kepada kesyirikan, kekufuran mereka, kemudian apa? Ngambil sandalnya orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ngambil mangganya tetangga yang kafir. Haram. Tetap tidak boleh. Ini batasan apa? Al-bara. Dan ini bukan hanya pada waktu kampanye saja. Sebagian orang haroka kan muncul ayat-ayat ini ketika apa? Saingannya kafir. Tapi kalau sama-sama apa? Golongannya nggak ada itu ayat-ayat masalah al-bara. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ini akidah. Ini pembahasan masalah al-iman. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mencantumkan pembahasan ini di awal-awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ada yang ingat enggak? Sudah khatam kitab Usul Ats-Tsalatsah? Enggak ada yang ngaku. Apa karena takut nanti ditanya?
Nah, sudah khatam kitab Ushul Tsalatsa? Hah? Nah, khatam sudah 10 tahun yang lalu. Ya, justru lama matang sebetulnya itu. Baik, beliau mungkin bisa dikatakan bab yang kedua dari kitab Ushul Tsalatsa. Beliau mengatakan man atau ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Al-bara kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kata beliau, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan dia mentaati Rasul, tidak boleh dia berloyalitas, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, yaitu orang-orang kafir, meskipun karib kerabat sendiri. Sekali lagi, ini adalah prinsip keimanan, ini prinsip akidah seorang muslim dan muslim. Harus ada al-bara, dan itu sekali lagi ladang pahala. Sekali lagi, jangan pernah menyempitkan ladang pahala atau ibadah hanyalah rukuk, sujud, zikir, atau bersedekah. Ingat definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang al-ibadah. Ada yang hafal? Ismun jami'un. Nah, min qawlin wa amal min qawlin wa amalin zahirah wa batinah. Taib Ahsan, barakallahu fiik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda milal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ini yang terakhir intinya. Ya, ucapan yang lahir dan yang batin. Dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Di antaranya tadi, amalan batin adalah al-bara, membenci orang-orang musyrikin, orang-orang al-kafirin, bukan malah mencintai mereka, loyalitas kepada mereka. Makanya beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga dalam Ushul Tsalatsa menyebut definisi Islam yang sebenarnya yang bermakna umum. Apa Islam itu? Apa? Antum muslim, beragama Islam. KTP-nya apa? Gimana seandainya ada yang tanya, apa sih arti Islam itu? Nah, apa jawaban antum? Baik, yang akhwat silakan, enggak apa-apa. Kelihatannya ada yang mau jawab itu. Enggak ada. Ada yang jawab? Enggak ada. Taib. Sini. Yang lengkap jawabannya. Nah. Lahu bitta'ah. Ahsan, barakallahu fiik. Beliau mengatakan al-Islam adalah al-istislam lillahi bittauhid. Islam itu dibangun di atas 3 hal ini. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, bertauhid kepadanya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, ini intinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Islam bukan tadi rukuk, sujud, sedekah, umroh, haji, namun ada ibadah qalbiyah, dan itu intisari juga dari apa? Al-Islam. Semua Islam yang dibawa oleh para anbiya, kita yakini semua para anbiya mereka beragama Islam. Dan Islam sekali lagi harus ada yang tadi, yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul meyakini akan tadi al-bara' terhadap orang-orang al-kuffar. Ini kembali kepada hikmah. Allah menciptakan orang kafir, itu di antara hikmahnya ada ladang pahala untuk kita. Demikian pula Allah menciptakan ahlil bid'ah, kelompok-kelompok sesat, Khawarij, Syiah, Rafidhah, Murji'ah, Al-Qadariyah. Allah tidak mencintai mereka, Allah tidak meridhai mereka, namun Allah takdirkan
terciptanya mereka di dunia ini, di antara hikmahnya ada ladang pahala bagi ahli sunnah wal jamaah. Kalau nggak ada Khawarij Syiah Rafidhah, kita nggak perlu membahas apa? Kelompok Syiah Rafidhah apa saja kesesatannya, Khawarij apa saja kesesatannya. Semuanya sekali lagi ada hikmahnya. Allah tidak mencintai, tidak meridhai mereka. Itu namanya iradah kauniyah. Pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Namun seperti tadi, semuanya ada hikmahnya. Adapun iradah syariah, pasti Allah cintai kalau terjadi, namun tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semua orang mukmin, semua orang bertauhid, semua orang beribadah hanya kepada Allah. Namun tidak semua orang apa? Itu karena ada hikmah di balik semuanya itu. Fayasha'u kaunan wala yardahu dinan. Qultu, kata Syekh Muhammad bin Mani', qultu wa hadhil iradah iradatul kauniyal qadariyah, yaitu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abil Is tadi, Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir, itu maksudnya kehendak kauniyah. Wa amma iradatul iman minal mu'min wasairil a'mali salihah fahiya iradatun kauniyah qadariyah syar'iyyah. Sudah dibaca terjemahan belum? Kita baca sampai akhir. Wa kullu af'alil ibad min ta'atin wa ma'siyah wa kufrin wa iman wa qadzalika minhum bi masyiatillahi ta'ala wa hadza ma'na ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Saya katakan iradah ini adalah iradah kauniyah qadariyah yang berkaitan dengan masyiah atau kehendak. Adapun kehendaknya terhadap keimanan seorang mukmin serta seluruh amal kebajikan, maka itu adalah iradah kauniyah qadariyah syar'iyyah yang berkaitan dengan mahabbah atau cinta. Setiap perbuatan hamba, baik berupa ketaatan dan kemaksiatan serta kekufuran dan keimanan, itu semua terjadi pada mereka dengan kehendak Allah Ta'ala. Inilah makna dari ungkapan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Baik, jazakallah khair. Kata Syekh Muhammad bin Mani', sekali lagi, ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi tadi, Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir, itu adalah kehendak kauniyah, yang pasti terjadi meskipun tidak Allah cintai. Adapun iradatul iman minal mu'min, adapun kehendak Allah agar orang itu beriman, atau keimanan orang mukmin, itu adalah kehendak Allah yang syar'iyah kauniyah. Imannya orang mukmin itu adalah kehendak syar'iyah plus kauniyah. Karena apa? Terjadi. Paham? Jadi kalau mau ditanya, kalau antum ditanya, apa contohnya iradah kauniyah dan syar'iyah bersatu dalam suatu contoh? Contohnya apa? Imannya orang mukmin, ibadahnya orang mukmin. Paham? Karena apa? Kauniyah karena sudah terjadi. Adapun yang dicintai karena apa? Mukmin dan dia apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu af'alil ibad min ta'atin wa ma'siyah wa kufrin wa iman wa qadzalika minhum bi masyiatillahi ta'ala. Semua perbuatan hamba dari ketaatan, kemaksiatan, kekafiran, keimanan, semua terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha'allah rabbul alamin. Dan inilah makna dari ucapan ulama, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, jangan pernah ragu, yang terjadi semua di alam semesta, yang baik maupun yang jelek, dengan takdir Allah. Cuma tadi takdir Allah, kehendak Allah, ada yang syar'i, ada yang apa? Kauniyah. Orang itu kafir bukan dipaksa oleh Allah. Paham? Apalagi kita sudah ketahui bersama, mereka kafir di antaranya apa? Karena mereka memilih kekafiran tersebut. Allah sendiri yang berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa berkehendak silakan dia mukmin, barang siapa berkehendak silakan dia apa? Kafir. Ketika orang itu memilih kekafiran, kemudian Allah siksa, Allah adab di neraka,
maka itu kesalahan dia sendiri. Apalagi Allah telah mengutus Rasulnya, menegakkan hujjah kepada mereka, menurunkan kitab-kitabnya, maka tidak ada alasan untuk mereka memilih kekafiran tersebut. Kalau memilih kekafiran, maka jangan salahkan ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika orang itu menjadi ahli bid'ah, menjadi orang yang sesat menyesatkan, Allah sudah menegakkan hujjah lewat Nabi kita Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya, dengan menurunkan kitabnya, dan para al-ulama menjelaskan kebenaran. Ketika berpaling semakin Allah sesatkan, maka jangan salahkan ketika adab turun kepada orang-orang tersebut. Fala yalumanna illa nafsa. Kita lanjutkan ucapan Imam At-Tahawi tadi, poin yang ke-64. Fal hadar kullal hadar min dalika nadran wa fikran wa waswasata. Maka hati-hati, waspada. Jangan sampai ada mungkin bisikan dalam benak kita, dalam hati kita tentang tadi masalah berlebih-lebihan, mendalam-dalami masalah takdir. Kenapa ya kok kajian ini ba'da isya ya? Kok nggak ba'da maghrib? Terus dipikiri sampai pagi, nggak tidur-tidur. Ya sudah, takdir Allah sudah. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Kita tahu atau nggak tahu, yakini Allah hakim. Allah maha hakim. Tidak mentakdirkan kecuali pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak, yakini pasti ada hikmahnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib, wal hadar kullal hadar min dalik nadran wa fikran wa waswasatan. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadar an anamihi. Karena Allah telah menyimpan ilmu takdir dari hamba-hambanya. Seperti tadi, tidak akan ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahahum an maramihi. Dan Allah melarang dari menanyakan kenapa Allah berbuat, kenapa Allah mentakdirkan demikian. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian dan demikian, namun merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah fa'alul lima yurid. Ini pengagungan seorang hamba kepada Allah ketika dia meyakini Allah Rabbul Alamin, ya serahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Ya, sekali lagi, kalau tentang tauhid asma wa sifat ada pertanyaan yang dilarang, yaitu apa? Kaif? Ya, bagaimana sifat tangan Allah, bagaimana sifat turunnya Allah ke langit dunia, ini pertanyaan yang haram. Al-kaifu majhul. Kata Imam siapa? Malik rahimahullah, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Dalam tauhid asma sifat, pertanyaan kaifa terlarang. Dalam masalah takdir, pertanyaan 5. Kenapa, mengapa Allah berbuat demikian, mentakdirkan demikian, itu yang terlarang. Paham? Kenapa kok Allah mentakdirkan saya tadi? Tidak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak seperti Imam Syafi'i yang sekali baca langsung hafal. Ya ngocol istilahnya, bercermin. Iya. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Allah mengatakan tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun merekalah manusia yang akan ditanya oleh Allah. Faman sa'ala lima fa'ala. Barang siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, maka dia telah menolak hukum Al-Quran, yaitu tadi firman-Nya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang al-kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut apa cukup? Jam 12. Lanjut ya? Gimana ini? Panitia? Lanjut sedikit ya, lanjut sedikit insyaallah. Baik. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, fahada jumlatu ma yahtaju ilai man huwa munawwarun qalbu min auliya'illahi ta'ala.
wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Li'anna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud. Fa inkarul ilmil mawjud kufrun wa di'aul ilmil mafqud kufrun wa la yasbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Tafadhal. Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya terang dari kalangan wali-wali Allah yang bertakwa, dan itulah derajat orang-orang yang dalam, karena ilmu itu ada dua macam, ilmu maujud yaitu ilmu syariat usul dan furu'nya, dan ilmu mafqud tentang perkara yang gaib. Pengingkaran terhadap ilmu maujud atau ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW termasuk tindakan kekafiran, dan mengaku-ngaku mengetahui ilmu mafqud yaitu perkara yang gaib pun termasuk tindakan kekafiran. Iman seseorang tidak akan sempurna bila dia tidak mengakui adanya ilmu maujud atau ilmu syariat dan tidak meninggalkan tindakan mencari-cari pengetahuan dan tentang ilmu mafqud atau perkara gaib. Taib, jazakallahu khair. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, fahada jumlatu ma yahtaj ilai man huwa munawwarun qalbuhu min auliya'illahi ta'ala. Pembahasan tentang iman kepada takdir yang sudah dibahas tadi, bahwasanya wajib mengimani takdir Allah, namun tidak boleh berlebih-lebihan membahas takdir Allah tanpa tadi dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib meyakini apa yang akan terjadi misalnya itu adalah rahasia ilahi, asal takdir itu tidak ada yang tahu, bahkan Nabi, malaikat Jibril pun tidak ada yang tahu. Pembahasan ini kata beliau sangat dibutuhkan oleh orang yang di dalam hatinya ada cahaya, yaitu ada al-ilmu min auliyaillah. Ini wallahu alam isyarat bahwasanya namanya wali Allah harus paham akidah, terutama iman kepada apa? Takdir. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dalam hati mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina, yang beriman. Di antaranya mengimani 6 rukun iman. Di antaranya iman kepada apa? Takdir. Ya, dari sini kita tahu bahwa kalau orang itu gila bukan wali, gimana mau beriman sedangkan dia apa? Orang yang gila. Apalagi Allah katakan lagi wakanu yattaqun, bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah tahu kerjaannya cuma mondar-mandir di kuburan keramat, ini bukan wali Allah, ini wali kuburan, ya, wali syaitan, menyekutukan Allah dengan selainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ala inna auliya Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu. Makanya kata Imam At-Tahawi, min auliyaillah, para wali-wali Allah itu butuh ilmu yang satu ini, yaitu ilmu tentang iman kepada takdir yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ya darajatur rasikhina fil ilmi, dan ini adalah tingkatan orang-orang yang kokoh, yang mendalam ilmunya. Kemudian dibahas di sini, ilmu ada 2. Ilmu syariat, ya, yang maujud, yang Allah turunkan lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang wajib diimani. Yang kedua, ilmu yang tidak ada yang tahu, ilmu yang mafqud, yaitu ilmu ghaib. Ya, sekali lagi ada ilmu syariat, ada ilmu ghaib. Fa inkarul ilmin maujud kufrun, mengingkari ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, kufur. Wa di'aul ilmin mafqud kufrun, sedangkan mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib, maka hukumnya juga apa? Kufrun. Maka wali Allah, seorang muslim muslimah, ahlu sunnah wal jamaah,
mereka mengimani ilmu syariat, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak mengaku-ngaku tahu yang gaib, ya, ataupun tidak pernah meyakini ada satu pun yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita percepat dikit syarah dari Syekh Muhammad bin Manik dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Qaluhu fahada jumlatu al-musyar ilai bi qawli fahada huwa ma taqaddama dzikruhu mimma yajib i'tiqadu wal amalu bima ja'at bihi syariah. Wa qalu hiya darajatu rasikhna fil ilmi ay ilmi ma ja'a bihi ar-rasul jumlatan wa tafsila nafyan wa itsbatan. Wa ya'ni bi ilmil mafqud ilmil qadar alladhi tawahu Allah al-anamihi wa nahahum an maramihi. Wa ya'ni bi ilmil mawjud ilmi syariah usuliha wa furu'iha. Faman ankara syai'an mimma ja'a bi Rasul sallallahu kana minal kafirin wa man idda'a ilmal ghaib kana minal kafirin. Wa qad dzakara adillat hadhil ahkam fal yuraji. Naam. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya terang, yang ditunjukkan dengan perkataan inilah, ialah apa yang telah disebutkan sebelumnya berupa hal-hal yang diwajibkan untuk meyakini dan mengamalkan apa yang dibawa oleh syariat. Perkataan beliau, dan itulah derajat orang-orang yang dalam ilmunya. Maksudnya ilmu yang dibawa oleh para rasul secara global maupun terperinci, dan yang berupa penafian maupun penetapan. Yang dimaksud dengan al-ilmul mafqud adalah ilmu tentang takdir yang telah Allah tutup dari segenap makhluknya dan melarang mereka dari menggapainya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ilmul mawjud adalah ilmu syariat, baik pokok maupun cabangnya. Siapapun yang mengingkari sesuatu yang dibawa oleh para rasul, maka ia termasuk orang-orang kafir. Dan siapa yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, maka ia pun termasuk orang-orang kafir. Selesai dari syarah atau hawiyah. Baik, intinya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini ada kaitan dengan masalah iman kepada takdir, bahwasanya asal takdir ada rahasia Allah. Ya, seperti Allah kapan menurunkan hujan misalnya. Sekarang sudah mulai apa? Turun hujan. Namun memastikan ya nanti malam, besok pagi. Apakah ada yang bisa memastikan? Coba angkat tangan kalau yang bisa memastikan enggak? Hah? Gimana kalau perkiraan cuaca? Namanya perkiraan, bukan apa pemastian cuaca. Maka sekali lagi tidak ada masalah, apalagi kata Syekh bin Baz juga, kalau bisa dikatakan insya Allah, ya menurut perkara cuaca, besok insya Allah akan apa? Hujan misalnya. Ada memastikan? Tidak yang tahu. Ini yang Allah firmankan di akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan hari kiamat, tentang kapan turunnya hujan, tentang apa yang dalam rahim seorang wanita, dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada tahu satu jiwa pun di bumi mana dia akan mati. Ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Yang mengaku tahu yang gaib seperti ini, maka dia apa? Kafir, kufrun, ya ucapan yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Demikian pula kalau mengingkari ilmu al-mawjud, ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu juga apa? Kufur akbar. Maka seorang muslim-muslimah wajib mengimani ilmu syariat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib untuk meyakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Syekh bin Baz kita ringkas saja. Contoh kata Syekh bin Baz tentang masalah ilmu gaib, ya masalah hari kiamat, ya tidak yang tahu kecuali Allah dalam surat Luqman tadi. Demikian pula bahkan Rasulullah SAW, beliau tidak tahu yang gaib. Contohnya kejadian al-ifk ketika
Aisyah Ummul Mukminin dituduh berselingkuh. Rasul tidak tahu. Sampai turunnya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan Rasul tidak tahu yang gaib. Maka syirik, maka kufur akbar kalau ada yang meyakini Rasul tahu yang gaib. Allah sendiri telah menyuruh, memerintah Rasul untuk mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Lalu bagaimana? Ya, kalau ditanya, Rasul kan cerita tentang hari kiamat, tentang masalah surga neraka, maka kita katakan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa. Secara zatnya Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Dan ini membantah bait-bait syair yang berlebihan yang memuji Nabi SAW. Di antaranya ada ungkapan dari orang-orang itu bahwasanya di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu dilahul mahfud dan ilmu takdir. Naudzubillahi min dzalik. Ini syirkul akbar, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Taib, cukup. Ya, ojo kebablasan. Taib, ya, kalau mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, tafadhalu. Ya, namun kalau untuk materinya insya Allah kita lanjutkan besok pagi biidznillah ta'ala. Taib, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin penjelasan Ustaz. Kan kalau orang meninggal itu sering ditanya itu meninggalnya karena apa, kemudian dijelaskan sakit ini. Itu apa kita boleh bertanya seperti itu? Atau misalnya kalau ada orang bertanya meninggalnya karena apa, jawaban yang baik itu bagaimana? Baik. Yang pertama, secara umum kita katakan di dunia ini ada namanya hukum sebab akibat. Ya, antum kenyang karena tidur. Iya, kenyang tidur ya. Ya, orang itu pintar, jadi pandai. Bukan karena ilmu laduni, hasil mimpi kemudian jadi pandai, nggak mungkin. Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan kerja keras dalam belajar. Ada hukum apa? Sebab akibat. Tidak ada masalah. Kita mungkin pernah dengar orang itu tiba-tiba kok langsung rahimahullah misalnya. Kenapa kecelakaan atau mungkin sakit? Tidak ada masalah, sekedar bertanya apa sebabnya. Paham? Yang nggak boleh tadi. Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa kok Allah yang mematikan dia terlebih dahulu sebelum orang tuanya dan sebelumnya? Itu yang tidak dibolehkan. Paham ya? Wallahu ta'ala. Atau antum mungkin tanya apa rahasia kesuksesan antum dalam berbisnis misalnya? Tidak ada masalah, akan ada hukum sebab akibat, meskipun ya kita yakini hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Izzi Hanafi juga, beliau mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bergantung kepada usaha sendiri, syirik dalam tauhid. Kalau mengatakan saya berhasil karena memang saya yang paling paham masalah ini. Naudzubillah min dzalik, sombong. Kemudian watarku sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Sedangkan meninggalkan sebab yang memang itu dibolehkan dalam syariat menunjukkan kekurangan akalnya. Harus menggandengkan ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia akhirat dan minta tolong kepada Allah. Itu kewajiban seorang muslim muslimah, berusaha semaksimal mungkin menggapai yang bermanfaat dalam urusan agama maupun dunia dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ustaz, satu pertanyaan. Ada dua pertanyaan Ustaz dari jemaah di YouTube. Ustaz, bagaimana mengkompromikan antara kehendak bebas manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan manusia tersebut? Baik. Sekarang kita wajib meyakini
Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Maka demikian pula Allah yang juga menciptakan amal perbuatan manusia. Dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Tapi kita tidak menafikan manusia itu punya kehendak. Paham? Ya. Dan itu adalah apa? Sesuatu yang sudah kita maklumi bersama. Antum datang ke sini tanpa niat tiba-tiba sampai ke sini. Hah? Innamal a'malu bin niat. Namun sampainya niat itu dalam dunia yang nyata, kenyataannya itu tergantung. Seperti contohnya sekarang, ya kan? Kita niatnya apa? Ngajinya ibadah. Namun apa? Allah takdirkan, Allah ciptakan kajiannya ibadah. Paham ya? Nah, itu contohnya. Wallahu ta'ala alam. Dan itu salah satu hikmahnya. Kita bisa kasih contoh yang terang benderang istilahnya. Nah, wallahu alam. Satu lagi Ustaz. Tafadhal. Ustaz, apakah seseorang yang berada di atas sunnah dengan manhaj salaf itu minoritas sampai akhir zaman, Ustaz? Baik, secara umum iya, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil lil ghuraba. Ya, bahwa Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti asal mulanya, dan beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Ya, namun seorang muslimah wajib untuk selalu memiliki prinsip al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Pegang erat kebenaran meskipun engkau sendirian, itulah namanya al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jangan minder meskipun apa? Minoritas. Jangan mundur meskipun sendirian dalam menyampaikan kebenaran. Karena itulah yang Rasul katakan tadi, al-jamaah yang selamat dari api neraka. Dan kata Abdul Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ana rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.